Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dunia sempat dibuat terkejut oleh seorang yogi asal India yang mengaku berpuasa selama 70 tahun tanpa henti. 70 tahun tanpa henti, tanpa makan, tanpa minum. Namanya Prahlad Jani, biasa disebut dengan Jani atau dengan istilah Matiji. Ia lahir di Gujarat pada tahun 1929 dan kemudian meninggal juga di Gujarat pada tahun 2020 atau 4 tahun silam. Pada usia 7 tahun dia sempat keluar dari rumah dan kemudian hidup di hutan, dan di sanalah dia mengalami sebuah kejadian mistis yang menyebabkan dia memiliki kemampuan berpuasa yang cukup lama. Orang-orang tentu tidak percaya dengan pengakuan dia bahwa mampu berpuasa atau telah berpuasa saat itu selama 70 tahun, dan dia memulai puasanya itu pada usia 12 tahun. Jadi secara saintifik memang tidak mungkin bahwa orang kalau terlalu lama lapar bisa mati, atau otak juga misalnya kalau tidak diberikan asupan makanan, tidak masuk glukosa, itu otak akan mengalami kematian. Jadi secara medik disebut ini berita bohong. Sampai kemudian 2 kali penelitian tentang Prahlad Jani dilakukan oleh Dr. Sudhir Shah, seorang ahli neurologi dari Rumah Sakit Sterling di Ahmedabad. Penelitian pertama dilakukan pada tahun 2003. Selama 10 hari si Jani ini, biarawan Hindu ini, setuju untuk diteliti. Kemudian ditempatkan di rumah sakit selama 10 hari. Dan rumah sakit ini diawasi, ruangan tertutup dia, kamar dia dipasang CCTV dan diawasi selama 24 jam. Dia tidak menyentuh makanan, minuman sama sekali. Selama 10 hari dia tidak ke toilet, tidak buang air kecil, juga tidak buang air besar. Dan setiap hari pula diteliti, dokter datang untuk memeriksa tekanan darahnya, kemudian juga kesehatan klinis, dan juga dilakukan scan terhadap tubuhnya, dan ditemukan secara mengejutkan bahwa tidak ada penurunan energi dan tidak ada muncul sakit ataupun problem-problem yang biasa dialami orang-orang yang lama tidak makan. 10 hari tidak makan, tidak minum. Memang unik, meskipun tidak minum misalnya, kandung kemihnya itu tetap mampu menghasilkan sedikit air setiap waktu, dan itu memang mengejutkan para peneliti, kenapa bisa tubuhnya punya kemampuan seperti itu walaupun dia tidak minum sama sekali. Namun si Prahlad Jani itu mengaku bahwa dia secara spiritual selalu diberi makan oleh Tuhannya, dan itulah yang membuatkan dia menjadi kuat. Dan ketika tubuhnya melemah, dia menempuh jalur meditasi, dan setelah meditasi dia kembali memperoleh energi untuk bergerak dan berjalan dan sebagainya. Penelitian kedua dilakukan oleh dokter yang sama di rumah sakit yang sama. Kali ini dilakukan 15 hari. Sekaligus melibatkan sekitar 35 researcher dari berbagai lembaga yang berkepentingan, termasuk dari lembaga yang bernama Defense Institute of Physiology and Applied Science. Jadi semua orang meneliti secara bersamaan 15 hari juga tanpa makan dan minum. Tidak terjadi apa-apa terhadap Jani, dan tubuhnya kondisinya tetap segar bugar dan sehat. Hanya berat badannya saja yang mungkin turunnya itu fluktuatif setiap saat. Saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Ternyata tubuh manusia punya kemampuan luar biasa, bisa memperoleh energi, tetap bisa survive meskipun tidak makan, tidak minum. Dan apa yang dialami oleh Jani ini juga hari ini juga banyak dipraktikkan oleh kelompok-kelompok yang menahan lapar
dan dahaga itu bisa sampai seminggu tidak menyentuh apapun, bahkan bisa sebulan, dan mengaku ada yang sampai setahun juga, yang mereka disebut dengan Brederian, kelompok yang hanya hidup dengan bernafas. Jadi hidup mereka mirip-mirip gaya pohon yang menyerap makanan itu melalui fotosintesis. Jadi melalui energi matahari. Energi matahari itu kan bisa melakukan proses senyawa terhadap CO2 dan H2O sehingga melahirkan karbohidrat. Itulah yang dimakan setiap hari. Jadi makanan alami lewat udara dibantu proses matahari. Dan janin juga begitu. Peralat janin juga setiap hari waktu di rumah sakit diteliti, dibawa keluar di bawah matahari, dan dengan cara itulah dia makan. Dia menyerap cahaya, dia memakan energi cahaya melalui proses fotosintesis itu. Nah, tentu ini mengejutkan dunia saintifik, dan manusia punya kemampuan itu dalam tujuan-tujuan khusus. Dia bisa menahan lapar dan dahaga dan punya kekuatan untuk bertahan dengan itu. Saudara-saudara sekalian, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kasus Jani atau sejumlah Brederian lain yang tidak makan minum? Artinya begini, kita tidak menyarankan kita untuk berpuasa sedemikian ekstrim, walaupun definisi ekstrim beragam. Bagi mereka itu biasa saja, tapi bagi kita tidak terbiasa itu mungkin ekstrim. Nah, jadi intinya adalah kalau kita umat Islam mengandalkan lapar dan dahaga, kita masih kalah dengan kelompok-kelompok Brederian ataupun sejumlah biarawan Hindu yang mampu berpuasa selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan dalam kasus Jani bertahun-tahun. Kita kalah dengan mereka. Jadi pesan pertama bahwa ternyata puasa ini bukan cuma tradisi kita. Semua orang, hampir semuanya berpuasa. Bahkan ada yang punya kemampuan berpuasa yang demikian luar biasa, seperti ditunjukkan oleh kelompok-kelompok tadi. Kalau kita mengandalkan nahan lapar dan dahaga, maka kita kalah dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang lain di balik daripada menahan lapar dan dahaga. Karena memang bayangkan ya, para pendeta Hindu itu bisa sakti gara-gara berpuasa. Bayangkan, ada paranormal juga di sekeliling kita ini, mungkin itu yang juga memperoleh banyak kesaktian gara-gara berpuasa. Ya. Nah, kalau kita dengan menjalani puasa tidak sampai memiliki kekuatan dan menjadi sakti, mungkin kita kalah dengan paranormal dan kelompok-kelompok Hindu itu. Sebab kalau sekedar menahan lapar dan dahaga tidak memperoleh apapun, kecuali kita melakukan ada sejumlah ibadah-ibadah atau ritual-ritual khawas atau khusus yang bisa membawa kita dekat dengan Tuhan. Jadi puasa itu hanya salah satu step. Ketika dikawinkan dengan proses ritual yang lebih mendalam lagi, baru dia melahirkan kekuatan. Kekuatan mungkin dalam tradisi kiri disebut dengan kesaktian macam-macam. Tetapi dalam tradisi spiritual keislaman, kesaktian yang bernilai positif ini disebut dengan muttaqin. Dan itulah tujuan puasa. Karena disebutkan bahwa dalam Al-Baqarah 185 itu dikatakan bahwa la'allakum tattaqun, bahwa tujuan puasa itu melahirkan orang-orang yang membawa karamah, membawa mukjizat, membawa vibrasi power dari sisi Tuhan. Jadi bukan menahan lapar dan dahaga. Kalau sekedar menahan lapar dan dahaga, maka kita tidak lebih dari seekor binatang yang kebetulan tidak dikasih makan dari pagi sampai malam. Jadi tujuan puasa adalah melahirkan orang-orang yang membawa vibrasi, tanda-tanda, mukjizat, kekuatan, akhlak ataupun the miracles dari sisi Tuhan. Itulah tujuan puasa. Kalau enggak menahan lapar, tidak melahirkan kekuatan seperti ini, kita kalah dengan ritual-ritual, dengan puasa-puasa yang dijalani oleh kelompok sebelah. Itulah muttaqin. Muttaqin itu melahirkan manusia-manusia yang memiliki kualitas-kualitas kenabian, membawa mukjizat-mukjizat, kekuatan-kekuatan, sains, petunjuk-petunjuk, power, kudrah, iradah dari sisi Tuhan. Muttaqin inilah orang-orang yang tidak terkalahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.